Selamat pagi Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Harian Gereja Toraja, edisi Jumat 12 September 2025. Kita bersyukur karena hari ini Tuhan kembali memberikan kita kesempatan untuk datang membaca dan merenungkan firman-Nya. Sebelum itu, mari kita mengawali kegiatan kita pagi ini di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kami memuji kebesaran dan kesetiaan-Mu, oh Tuhan, oleh karena tiada henti-hentinya Engkau menunjukkan kepada kami. Kami mengucap syukur oleh karena anugerah-Mu yang selalu baru setiap pagi. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan yang Tuhan tunjukkan dalam hidup kami, dalam istirahat kami semalam. Dan pagi ini Tuhan berikan kami satu kesempatan untuk memasuki hari yang baru. Pagi ini Tuhan, kami rindu mengawali hari kami dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon hikmat-Mu sehingga kami dapat mengerti dan memiliki hati yang mau diubahkan untuk semakin serupa dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pagi hari ini terambil dari kitab 2 Petrus 2 ayat 1 sampai ke 10 dengan judul perikop Nabi-nabi dan guru-guru palsu. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dan dengan jalan demikian, segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Dan karena mereka, jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya, guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan kriteria isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu, hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Sebab, jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi mereka menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka, dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang yang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman, terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah. Mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Amin. Renungan kita hari ini diberikan judul Jebakan Pengajaran Palsu. Pea panna pangadaran mepa pusa. Dewasa ini kita banyak menyaksikan bagaimana orang lebih tertarik kepada budaya popularitas. Sebagai contoh, di media sosial, orang akan sangat senang
ketika memiliki followers yang jumlahnya banyak, atau ketika mereka memposting sebuah konten memiliki jumlah like yang sangat banyak juga. Hal ini tanpa disadari membuat orang membagikan apapun melalui media sosial. Bahkan konten-konten yang tidak mendidik, baik itu foto-foto, bahkan video porno, atau begitu banyak berita hoax, tanpa menyaring apakah konten tersebut bisa memberikan edukasi kepada masyarakat. Dalam Alkitab diceritakan bahwa nabi-nabi palsu lebih tertarik kepada popularitas daripada menyampaikan kebenaran. Salah satu ciri utama nabi palsu adalah apa yang mereka katakan sangat enak di telinga, meskipun bukan sebuah kebenaran. Pagi ini Petrus mengingatkan agar setiap kita sebagai umat waspada terhadap pengajaran nabi-nabi palsu. Pada masa bangsa Israel, ada nabi-nabi palsu di tengah umat. Orang Kristen pun akan menghadapi hal yang sama. Nabi-nabi palsu akan tetap eksis dan memberikan pengaruh negatif bagi kekristenan. Mereka membawa ajaran sesat yang bisa membinasakan, bahkan menyangkal Kristus yang telah menebus mereka. Ajaran dari nabi-nabi palsu sangat populer karena memberikan kenyamanan di tengah umat. Kepalsuan mudah ditolak ketika tampil sebagai kepalsuan, tetapi ketika disamarkan sebagai kebenaran, maka hal itu menjadi ancaman. Di balik ajaran palsu ialah memutarbalikkan kasih karunia Allah sehingga menjadi pembenaran untuk melakukan dosa. Jadi, apa yang harus dilakukan oleh umat untuk menghadapi nabi-nabi palsu tersebut? Petrus memberikan nasihat dengan melihat apa yang terjadi bagi Nuh dan juga Lot. Meskipun mereka hidup di tengah ancaman nabi-nabi palsu, tetapi mereka tetap memperlihatkan hidup kudus dan setia sehingga mereka luput dari murka Allah. Demikian renungan kita pagi hari ini. Kiranya masing-masing dari kita semakin menjadi pribadi yang peka terhadap kebenaran dan tetap hidup setia kepada Tuhan sebagai satu-satunya sumber keselamatan kita. Kiranya kita tetap menjadi terang dan garam di tengah dunia yang jahat ini, serta menjadi saksi hidup akan kasih dan kebenaran Allah. Amin. Mari Bapak dan Ibu kita berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk firman yang sudah kami baca dan renungkan. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami agar kami tidak mudah terpengaruh oleh berbagai ajaran yang menyesatkan. Tolong kami Tuhan, untuk kami bisa hidup kudus dan tetap setia di tengah dunia yang jahat ini. Bapa di surga, ajar kami untuk terus-menerus peka akan kebenaran yang Tuhan singkapkan dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan untuk terus mengandalkan Tuhan di dalam apapun yang kami kerjakan sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian Bapak dan Ibu renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.